Ya, diberikan bola kepada Wijay. Masih Wijay berebut bola. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Akankah kartu kuning pertama kali ini dikeluarkan oleh wasit Purwanto asal Kediri? Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Purwanto untuk Wijay. Sebuah harga pantas, kita lihat memang tadi tendangan kaki kiri dari Wijay tadi menerpa dari lutut kiri dari Gustavo Cera. Ini dia kita lihat bagaimana sebuah reaksi kaki kanan dari Wijay. Ya, sangat disayangkan kita lihat bagaimana ini sebenarnya tidak begitu berbahaya karena memang Cena masih begitu jauh dari bahkan dari daerah lapangan permainan dari Sriwijaya, dan pelanggaran yang saya pikir terlalu cepat dengan mendapatkan kartu kuning sehingga nantinya bola mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Zarahan tadi berbuat pelanggaran, walaupun Zarahan kita lihat masih tergeletak di lapangan. Sebuah tindakan fair play membuang bola. Melihat Zarahan Kerangar yang masih meringis kesakitan di lapangan Stadion Sijalak Harupat. Inilah dia Zarahan Kerangar, pemain yang menjadi motor serangan dari lapangan tengah Sriwijaya FC. Kita lihat memang tadi sebuah sliding dari Bom Juliet. Tempo permainan masih berlangsung begitu pelan. Kedua tim masih mencari celah. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan inilah tentunya menjadi satu kesempatan bagi PSMS Medan. Kartu kuning bagi Carlos Renato Elias. Dua kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Masing-masing untuk Wijay dan juga Carlos Renato Elias. Peluang tentunya bagi PSMS Medan untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati dari sekitar kotak penalti Sriwijaya FC. ya di sini kita bagaimana pada saat salah back pass terlalu pelan, dan di sini Renato ingin menyapu bola bersih dan lebih cepat dari Sakti, lebih cepat dan kaki mengayun terlalu tinggi, dan ini indikasi bahwa Masih bisa diamankan. iya hampir saja kita dua peluang diciptakan oleh anak Medan, dan kita lihat sudah mulai beraninya keluar menyerang kedua tim. Ya, pelanggaran begitu keras, dan disinilah mulai menariknya apabila kedua tim lebih berani keluar bermain dan melakukan penyerangan. Iya, satu kartu kuning kembali mengalir dari kantong wasit Purwanto. Kita melihat sliding yang cukup membahayakan dari Murphy Komumple untuk pergerakan dari Kate Kayambegam. Meraih sebuah prestasi sebagai sebuah tim. Kembali pelanggaran dari Wijaya terhadap Julian Bom. Saya pikir Wijaya harus segera ekstra hati-hati dalam menjaga performanya sendiri, karena kita tahu bahwa satu kartu kuning sudah disandang oleh Wijaya. Dan jika ada kartu kedua itu berarti Sriwijaya akan tampil hanya dengan 10 nama saja. Umpan kembali kepada Saktiawan Sinaga. Ya, sebuah pelanggaran jelas, sebuah professional foul dari Haris Yulianto. Saya pikir ini kartu kuning. Ya. Kembali kartu kuning keempat keluar dari wasit Purwanto. Kali ini kepada Haris Yulianto. Mana sebuah pelanggaran tadi terhadap Saktiawan Sinaga. Kali bertumpuk anak-anak Sriwijaya berada di wilayah permainan. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka dengan cepat mengalirkan sebuah serangan balik yang merepotkan lini belakang PSMS Medan. Ini dia, Murphy. Dan ini berarti kartu kuning kedua buat seorang Murphy, dan itu adalah merah, dan sebuah hal yang benar-benar merugikan buat skuad Ayam Kinantan. Bagaimana tadi Murphy Komumple menarik kaos dari Anaro Obiora. Iya, satu kesalahan yang diawali dengan serangan balik counter attack yang cukup cepat dari anak Sriwijaya, yang di sini kita lihat Anaro Obiora berlari begitu kencang, dan memang pada saat sliding pertama dengan bola bersih Murphy melakukannya, namun ya di sini kita lihat disinilah pada saat dia tidak dapat berdiri dan dia menarik baju daripada Anaro Obiora, dan tidak ada lagi keputusan lain selain memberikan kartu merah kepada Murphy. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Murphy adalah keputusan yang konyol, saya pikir. Kalau saja dia sadar dia sudah mendapatkan satu kartu kuning pertama tadi, hal ini tentu saja tidak akan dilakukan oleh seorang Murphy, dan ini Dan masih Julian Bom kali ini menguasai bola. Dorong saja kepada Andres Formento. Sebuah pelanggaran terjadi. Maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Tony Sucipto tadi. Umpan dari Julian Bom kepada Saktiawan Sinaga. Untuk
mencari solusi apabila mereka tidak bisa untuk memasuki daerah jantung pertahanan daripada Sriwijaya. Yo, sebuah pelanggaran kali ini kepada Saktiawan Sinaga, dan apakah kartu kuning akan diberikan kepada Slamet Riyadi? Telah 4 pemain dari Sriwijaya FC terkena kartu kuning. Dan telah 3 pemain belakang yang terkena kartu kuning, yaitu Karis Yulianto, Renato Elias, dan sekarang Slamet Riyadi. Harus berhati-hati para pemain dari Sriwijaya FC. Memang pergerakan yang begitu liar yang diperagakan oleh Saktiawan Sinaga. Saya pikir ini sebuah sliding yang berani dan sekaligus membahayakan dari penetrasi solo yang dilakukan. Satu hal yang tadi saya agak sedikit ragu melihat permainan Sriwijaya di awal babak kedua tadi, karena kita lihat dengan bermain 10 orang, Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat. Ya, kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Ya, melanjutkan apa yang saya katakan tadi, Rendra. Kita lihat bagaimana sebenarnya mereka mempunyai peluang atau chance untuk melakukan serangan-serangan dari awal babak kedua tadi. Namun mereka tidak melakukan itu dan justru mereka membiarkan kembali PSMS Medan yang keluar melakukan penyerangan. Dan mereka kembali menunggu. Ya. Sebenarnya dengan kurangnya pemain dari PSMS Medan 1 orang, saya pikir mereka tidak perlu melakukan hal itu. Dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua. Karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar sendirian melakukan sebuah aksi penyelamatan meski dengan berbuah kartu kuning. Sebuah sliding yang membahayakan gerakan dari Andres Formento. Satu hal yang tadi saya agak sedikit ragu melihat permainan Sriwijaya di awal babak kedua tadi, karena kita lihat dengan bermain 10 orang, Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat. Ya, kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Ya, melanjutkan apa yang saya katakan tadi, Rendra. Kita lihat bagaimana sebenarnya mereka mempunyai peluang atau chance untuk melakukan serangan-serangan dari awal babak kedua tadi. Namun mereka tidak melakukan itu dan justru mereka membiarkan kembali PSMS Medan yang keluar melakukan penyerangan. Dan mereka kembali menunggu. Ya. Sebenarnya dengan kurangnya pemain dari PSMS Medan 1 orang, saya pikir mereka tidak perlu melakukan hal itu. Dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua. Karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar sendirian melakukan sebuah aksi penyelamatan meski dengan berbuah kartu kuning. Sebuah sliding yang membahayakan gerakan dari Andres Formento. Kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. 7 kartu kuning telah ia keluarkan, 5 untuk Sriwijaya FC dan 2 untuk PSMS Medan. Ya, satu. Kembali kali ini tekanan dari Gustavo Cena, sebuah pelanggaran. Kartu kuning sepertinya akan kembali dikeluarkan. Kali ini diberikan kepada Isnan Ali. 4 pemain belakang dan juga penjaga gawang dari Sriwijaya FC telah mengantongi kartu kuning. Ya, satu kepintaran ini yang dimiliki oleh seorang Cena. Dia melakukan dribbling, berani menekan, memasuk ke daerah pertahanan daripada Sriwijaya dengan mengharapkan adanya tackling atau pelanggaran terhadap dirinya. Dan disini kesempatan yang dimiliki oleh PSMS Medan untuk menciptakan gol. Sebuah spot yang menarik. Saktiawan Sinaga tadi. Kembali Gustavo Cena. Alamsyah kali ini. Sebuah pelanggaran terjadi. Legimin Raharjo. Ya, kembali kartu kuning kali ini dikeluarkan kepada Alamsyah. Ya, babak pertama waktu telah usai dan kali ini perpanjangan waktu kedua atau juga 15 menit kedua akan dilangsungkan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Inilah ada Gustavo Cena, Anaru Obiora. Masih akan terus bertanding. Kembali lagi kali ini. Tekanan dari para pemain dari PSMS Medan kali James Kokolomel.
datang membantu Supardi kali ini. Perebutan bola dan sebuah gol! Ya, ternyata memang sudah berada dalam posisi offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kita jelas bagaimana James Kokolomel. Kita melihat bagaimana posisi James. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Supardi dan James. Pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia memainkan gelar Copa Indonesia dan juga Liga Jarum Indonesia. Ya, kita sudah masuki menit ke-30 dan akankah wasit Purwanto akan meniupkan peluitnya? Sebuah penantian, sebuah hasil kerja keras yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 tahun akan membuahkan hasil dengan double winners bagi Sriwijaya FC. Dan juga bukan untuk meremehkan kerja dari para pemain dari PSMS Medan. Sepertinya waktu tinggal sedikit lagi dan inilah dia sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Sebuah tim yang baru beredar sejak tahun 2005 berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih double winners. Mengawinkan Copa Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dengan sebuah gelar Liga Jarum Indonesia 2007 di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kate Kayamba Gams dan juga penyesalan dari James Kokolomel harus diterima dan juga Marcus Horizon. Sebuah drama telah terjadi, sebuah hasil yang fantastis, sebuah hasil yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua pihak. Tetapi sama-sama kita menyambut sang juara baru, sang juara yang berhasil meraih mahkotanya dengan hasil kerja keras lewat 627 kali partai di Liga Jarum Indonesia 2007. Dan kita ucapkan tentunya kepada Sriwijaya FC sebagai juara sejati Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, ini merupakan gelar top skor dari Christian El Loco Gonzalez yang meraih gelar top skor selama 3 tahun berturut-turut. Ya. Ini dia. Inilah dia Zarahan Kerangar. Pemain yang lalu bermain untuk Persikapas Pasuruan dan sekarang bermain untuk Sriwijaya FC dan meraih gelar pemain terbaik Liga Jarum Indonesia 2007. Tahun 2006 gelar juara atau juga gelar pemain terbaik diraih oleh Maman Abdurrahman dari PSS Semarang. 2005 oleh Christian Warobai ketika itu memperkuat Persipura Jayapura, dan pada tahun 2004 oleh Ponario Astaman, 2003 oleh Musikan, 2002 oleh Ilham Jaya Kesuma. Kita lihat bagaimana sejumlah pemain dari Sriwijaya FC bersiap-siap untuk menerima hadiah sebagai juara Liga Jarum Indonesia 2007. Christian Lenglolo, pemain yang tidak tampil di partai Grand Final ini akibat mengalami cedera, memimpin rekan-rekannya, disusul oleh Kate Kayamba Gams. Ya, 627 partai telah dilalui dan juga dalam waktu 365 hari ketika Liga Jarum Indonesia 2007 bergulir pada tanggal 10 Februari 2007 dan akhirnya ditutup pada tanggal 10 Februari 2008. Dan inilah di akhir dari perjuangan selama 365 hari, sebuah juara baru dalam Liga Jarum Indonesia 2007, sebuah prestasi pertama bagi tim Sumatera untuk meraih gelar juara Liga Jarum Indonesia 2007 Sriwijaya FC. Selanjutnya Piala Presiden Republik Indonesia akan diserahkan oleh Ketua Badan Liga Sepak Bola Indonesia, Bapak Andi Darussalam Tabussalam. Kita bisa melihat inilah dia juara baru Liga Jarum Indonesia 2007. Sebuah tim asal Sumatera yang menorehkan prestasi pertama dalam kancah sepak bola Indonesia. Sriwijaya FC yang tentunya bisa menorehkan sebuah prestasi yang sangat-sangat luar biasa.